Suriah, kota Damaskus, memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Wilayah ini tidak hanya menjadi saksi bisu awal penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab, tetapi juga pernah menjadi pusat gravitasi politik, budaya, dan ilmu pengetahuan dunia selama berabad-abad. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam pertama kali masuk ke Suriah dan dulu dikenal sebagai Bilad al-Syam pada tahun 635 Masehi dan di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh panglima legendaris Khalid bin Walid yang berhasil mengambil alih Damaskus dari kekuasaan Bizantium melalui pengepungannya strategis. Sejak saat itu, Suriah menjadi provinsi penting yang menghubungkan Jazirah Arab dengan wilayah utara. Pada puncak kejayaan dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi, dan inilah masa di mana Suriah mencapai posisi tertingginya dalam peta dunia. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan Daulah Umayyah dan memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Ini menjadikannya pusat pemerintahan Islam pertama di luar Jazirah Arab, dan dibangunnya Masjid Agung Umayyah yang menjadikan simbol kemegahan arsitektur Islam. Dan Damaskus menjadikan tempat lahirnya sebagai inovasi, termasuk berdirinya rumah sakit dan pusat studi kedokteran pertama di dunia Islam pada tahun 707 Masehi di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pusat peradaban Islam di Afrika. Maroko adalah sejarah Islam yang dikenal sebagai negeri paling barat, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sejarah peradaban Islam. Negeri ini tidak hanya menjadi benteng pertahanan bagi wilayah Afrika Utara, tetapi juga menjadi jembatan utama bagi penyebaran Islam ke daratan Andalusia. Awal masuknya Islam masuk ke wilayah Maroko pada abad 670 Masehi di bawah pimpinan Panglima Uqbah ibn Nafi dari dinasti Umayyah. Namun, Islam benar-benar mengakar kuat setelah penaklukan dan dilanjutkan oleh Musa bin Nusair yang kemudian mengutus Tariq bin Ziyad untuk menyeberang ke Spanyol pada tahun 711 Masehi. Maroko pada saat itu mencapai puncak kejayaannya melalui beberapa dinasti besar yang menjadikan pusat politik dan intelektual. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh Idris, keturunan Ali bin Abi Thalib. Ia mendirikan kota Fez yang kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di Afrika Utara. Dinasti Al-Murabitun. Dinasti ini menyatukan Maroko dan Andalusia. Mereka mendirikan kota Marrakesh sebagai ibu kota dan pusat militer. Dinasti Al-Muwahhidun ini dikenal sebagai pelindung seni dan filsafat. Mereka membangun bangunan ikonik seperti Masjid Qautobiyah di Marrakesh dan Menara Hasan di Rabat. Selanjutnya, pusat peradaban Islam di Eropa, Turki. Turki sebagai pusat peradaban Islam di Eropa adalah kisah panjang yang membentang dari migrasi suku-suku Turki di Asia Tengah hingga berdirinya Kekaisaran Utsmani yang menguasai 3 benua. Turki menjadi jembatan unik yang mempertemukan budaya timur, Islam, Arab, Persia dengan barat Romawi, Bizantium. Kedatangan era Seljuk pada abad ke-11 sebelum menjadi pusat peradaban, wilayah Turki modern berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang beragam Kristen. Pada pertempuran Mansikar 1071 Masehi, kemenangan Sultan Alp Arslan dari dinasti Seljuk atas Bizantium membuka pintu bagi masuknya suku-suku Muslim Turki ke Anatolia. Dinasti Seljuk mendirikan pusat pemerintahan di Konya yang menjadi pusat kebudayaan, sains, dan tasawuf. Inilah tempat lahirnya penyair besar Jalaluddin Rumi. Berdirinya dinasti Utsmani 1299 tahun setelah runtuhnya Seljuk akibat serangan Mongol. Muncul beberapa kerajaan kecil, salah satunya dipimpin oleh Osman yang mendirikan dinasti Utsmani. Berbeda dengan kerajaan Islam lainnya, Islam sangat fokus berekspansi ke arah Eropa. Pasukan Utsmani berhasil menyeberang ke Gallipoli, menandai jejak permanen pertama Islam di daratan Eropa. Penaklukan Konstantinopel. Momen ini paling krusial terjadi ketika Sultan Mehmed Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel.
Kota ini diubah namanya menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota kekaisaran. Simbol peradaban Islam pada saat itu, Gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid, melambangkan dominasi Islam di bekas pusat Kristen Ortodoks. Istanbul menjadi titik temu ilmuwan dari berbagai belahan dunia, memadukan arsitektur Bizantium dengan nilai-nilai Islam. Sulaiman Al-Kanuni di bawah Sultan As-Sulaiman Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan sebagai adidaya dunia. Hukum dan administrasi ini, Sulaiman menyusun kodifikasi hukum yang menyeimbangkan syariat Islam dan kebutuhan negara modern saat itu. Arsitek legendaris Mimar Sinan membangun mahakarya seperti Masjid Sulaimani dan Masjid Blue Mosque yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Istanbul juga menjadi pusat kekhalifahan Islam setelah penaklukan Mesir 1517 tahun, menjadikannya pelindung kota suci Mekkah dan Madinah. Pusat peradaban Islam di Asia. Peradaban Islam pertama kali masuk melalui daerah pesisir yang menjadi titik singgah para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Sumatera Utara diyakini sebagai salah satu pemukiman muslim tertua. Ditemukan makam kuno yang menunjukkan keberadaan komunitas muslim sejak abad ke-7. Aceh dikenal sebagai pelabuhan penting yang menjadi pusat transaksi perdagangan kayu perlak dan pusat penyebaran Islam awal di Selat Malaka. Pada masa ini, komunitas muslim mulai berkembang menjadi kekuatan politik. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia pada tahun 1267. Sultan Malik Al-Saleh menjadi penguasa pertamanya. Pasai menjadi pusat studi agama Islam dan pusat perdagangan lada yang sangat masyhur di dunia. Menjelang masa keruntuhannya, beberapa wilayah di bawah pengaruh Sriwijaya mulai mengadopsi ajaran Islam melalui interaksi dengan para dai dan pedagang. Pusat peradaban di Pulau Jawa pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Runtuhnya Majapahit memberi jalan bagi tumbuhan pusat-pusat peradaban baru di pesisir utara Jawa. Kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah Demak menjadi pusat dakwah utama yang didukung oleh Wali Songo. Cirebon dan Banten menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat serta titik strategis perdagangan lada dan jalur pelayaran menuju Samudra Hindia. Pesantren munculnya institusi pendidikan tradisional seperti di Gresik dan Ampel yang menjadi pusat intelektual dan pencetakan kader ulama. Peradaban Islam di Indonesia tidak hanya menyebar lewat kekuasaan, tapi juga melalui pendidikan yang sistemnya pesantren menjadi fondasi intelektual masyarakat, wayang, arsitektur masjid, dan sastra antara pedagang atau ulama muslim dengan bangsawan lokal.